Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dengan judul firman Tuhan, Misi Kristus di Dunia Ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu ini. Kami serahkan waktu kami, hidup kami di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk ditempatkan di Taman Eden. Ya, di Taman Allah, di Taman Firdaus, di taman yang begitu indah, di tempat yang mulia, di tempat yang baik. Ya. Tetapi karena dosa dan pelanggarannya, akhirnya manusia harus terlempar dari Taman Eden. Ya, yang kita tahu karena dosa yang begitu luar biasa, ya, kini manusia harus berada di Taman Eden. Ya, bukan lagi di Taman Eden, tetapi di Taman Eden. Karena apa? Karena dosa semakin membuat manusia semakin menggila di dalam perilaku mereka, ya, di dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan di dalam segala sesuatu mereka bertambah edan, bertambah gila, perilakunya semakin memprihatinkan dan semakin memburuk. Ya. Oleh sebab itu kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel. Ya. Mereka disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetapi karena mereka terus-menerus menggila di dalam perbuatan mereka, di dalam perilaku mereka, ya, bukannya semakin baik, justru keadaan mereka semakin buruk. Yang terjadi apa? Sebagai akibatnya mereka harus terbuang, berada di dalam tawanan, berada di dalam tempat yang mungkin tidak mereka harapkan, tempat yang tidak pernah mereka inginkan, tempat yang tidak pernah mereka damba-dambakan, tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk berada di dalam tempat pembuangan seperti itu, sebagai tawanan, sebagai orang yang tersakiti. Dan mereka harus mengalami kehidupan yang gelap dan luar biasa, buruk keadaan mereka berada di dalam tawanan. Ya, tetapi semua itu terjadi bukan untuk memperburuk keadaan mereka. Ya. Mereka berada di dalam tawanan, mereka berada di tempat yang bisa dikatakan mereka jauh, ya, dari pandangan Tuhan. Ya, tidak ada nabi-nabi yang dikirimkan Tuhan. Dan mereka berada dalam kesesakan yang luar biasa, tetapi semuanya itu bertujuan untuk, ya, pada akhirnya nanti akan menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada mereka, yaitu ketika janji pemulihan dan keselamatan itu Allah genapi di dalam kehidupan mereka. Untuk maksud itulah Allah memilih Kristus Sang Mesias, ya, untuk dapat memulihkan dan menyelamatkan umatnya, mengembalikan umatnya ke Taman Eden, ya, mengembalikan umatnya ke dalam jati diri mereka yang semula, sebagai gambar Allah yang begitu mengagumkan, sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa, ya, sebagai gambar dan rupa Allah yang menggambarkan citra diri Allah yang sangat baik dan luar biasa, indah di dalam pandangan Allah dan dunia ini. Ya. Kristus diutus untuk maksud itu di dalam kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini berbicara banyak hal tentang Kristus, ya, yang dinubuatkan oleh Nabi berkenaan dengan Mesias. Ya, pesan mesianik sangat kuat di sini untuk memberitahukan kepada dunia ini, ya, bahwa Kristus dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat penuh, ya, untuk menetapkan Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah, bukan sebagai alternatif. Ya, kalau kita melihat bahwa Kristus ini ditetapkan Allah, dipilih oleh Allah, ya, dipilih sebagai satu-satunya pilihan Allah, bukan karena ada alternatif yang lain sehingga memilih Kristus, tidak ada. Ya, tetapi hanya Dia satu-satunya yang dipilih oleh Allah, ya, di atas semua yang lainnya. Ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu kepadanya Allah itu berkenan kepada Dia. Ya. Injil mencatat bagaimana Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Ya, Allah berkenan kepada dia. Ya, pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat mengagumkan, ya, yang akan mengemban amanah dan misi yang Allah percayakan dalam kehidupannya. Kepada dialah Allah menaruh rohnya. Ya. Ini bukan berbicara tentang Roh Kudus, sebagaimana orang Kristen itu ketika percaya kepada Yesus dikaruniakan Roh Kudus dalam hidupnya, tidak. Tetapi roh Allah, bagaimana Allah sendiri ada di dalam pribadi Yesus sebagai Kristus Sang Mesias yang ditetapkan dan yang dipilih oleh Allah, ya, untuk menyelamatkan umatnya, untuk memulihkan umatnya, ya, yang sudah berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dunia ini, ya. Berada di dalam dunia yang edan, di dalam dunia yang gila ini, di dalam dunia yang begitu mengagungkan dosa-dosa mereka, ya. Kristus, kepadanya Allah meletakkan, menaruh rohnya, ya. Artinya seluruh kehidupannya Allah ada di dalam Kristus Yesus sendiri, ya. Dia dipilih untuk membawa keadilan atas bangsa-bangsa. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini, ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia dipilih untuk membawa keadilan atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Keadilan bukan berdasarkan manusia, tetapi keadilan berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan ketetapan hati Allah bagi dunia ini. Apa yang terbaik, mana yang tepat yang harus diberikan kepada dunia ini, ya. Baik itu penghukuman, penghakiman, pengadilannya, semuanya adil di hadapan Tuhan atas semua bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Yang berdosa akan mendapatkan hukuman, tetapi yang percaya mereka akan mendapatkan kehidupan. Nah, itulah keadilan yang dibawa Allah melalui Yesus Kristus, Sang Mesias yang ditetapkan oleh Allah, yang dipilihnya untuk memulihkan dan menyelamatkan umat manusia. Dan dia juga dipilih oleh Allah untuk membawa kebenaran yang sesungguhnya. Apakah ini berarti ada kebenaran-kebenaran yang lain? Ya, menurut pandangan manusia, mereka membawa kebenaran-kebenaran hidup mereka sendiri, yang dinyatakan mungkin ini bisa kita sebut atau kita artikan, ya, atau kita anggap sebagai kebenaran universal, ya. Mana yang baik itu mereka anggap sebagai sesuatu yang benar, ya. Tetapi kebenaran yang dibawa oleh Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang berbicara tentang kasih Allah yang ingin memulihkan keadaan manusia. Allah yang dulu telah melemparkan manusia karena dosa dan pelanggarannya, yang membuat mereka harus berada di dalam dunia, yang membuat mereka semakin banyak mengalami kesusahan dan kesulitan karena dosa dan pelanggaran mereka, terbuang dari Taman Eden. Tetapi karena kasih Allah kepada dunia ini, ya, Allah ingin mengembalikan mereka. Allah ingin memanggil mereka pulang kembali ke dalam rumahnya, rumah yang semula yang ditempatkan Allah bagi mereka, ya. Rumah yang semula yang dibentuk oleh Allah, yang membuat mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang dikasih oleh Allah. Di Taman Eden, di Taman Firdaus, di Taman Allah, Allah ingin membawa mereka pulang untuk bersama-sama dengan Allah kembali. Inilah kebenaran yang dibawa oleh Yesus, ya, agar semua orang ketika percaya kepada Yesus, mereka nantinya akan kembali ke tempatnya yang semula memang sudah ditempatkan Allah untuk mereka semuanya. Dan Allah memberikan mandat kepada Kristus ini untuk melaksanakan misi yang agung ini, ya. Mandat yang diberikan Allah bukan mandat biasa, ya, tetapi maha dahsyat dan luar biasa, ya, untuk mengembalikan umatnya kepada Dia. Mandat yang diberikan oleh Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, yang memberikan mandat dengan kuasa penuh untuk memulihkan dunia yang semakin buruk keadaannya ini karena dosa dan pelanggarannya.
untuk mengembalikan manusia dan memanggilnya pulang kembali ke Taman Eden. Ya, sudah cukup bagi manusia untuk mengembara di dunia ini. Sudah cukup bagi manusia untuk mengembara di dunia yang gila ini, di dunia yang berdosa ini, di Taman Eden dunia ini. Sudah cukup. Ya. Sudah selesai, sudah puas mereka hidup di dalam dosa dan pelanggaran mereka. Saatnya mereka untuk kembali. Untuk itulah Allah menetapkan misi yang terbaik yang dimandatkan oleh Allah kepada Kristus, Sang Mesias. Ya, di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini misi yang ditetapkan Allah, yang dimandatkan kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, ya, yang harus memulihkan, yang harus mengembalikan umatnya. Allah memberikan mandat yang pertama supaya Kristus ini menggenapi perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian yang sudah dibuat antara Allah dengan perempuan. Ya. Bahwa nanti ya, anak dari perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Si iblis akan meremukkan tumit dari anak ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah kepada umatnya, perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang kekal. Dan Allah ingin menggenapi perjanjiannya itu. Dan Allah menganggap bahwa inilah waktunya, inilah saatnya yang tepat. Kristus diutus, dipilihnya kepada dunia ini, ditempatkan di antara saudara dan saya untuk menjadi Mesias dan Juru Selamat bagi kita, yang akan mengembalikan hubungan kita dengan Allah, menggenapi perjanjian Allah dengan umatnya yang telah dimeteraikannya sejak semula untuk kita semuanya. Yang kedua, Allah menjadikan Kristus ini terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi dunia ini, karena manusia berada di dalam kegelapan, dosa yang semakin merajalela. Situasi dan kondisi dunia ini telah mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, yang membuat mereka semakin hari bukannya semakin dekat dengan Allah. Mereka semakin hari semakin menjauh dari Allah. Mereka semakin hari semakin membelakangi hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Mereka semakin hari semakin meninggalkan jalan hidup mereka yang benar, dan mereka meninggalkan Tuhan, dan semakin jauh mereka melangkah meninggalkan Tuhan yang telah mengasihi mereka semuanya. Kristus diutus oleh Allah, memegang mandat yang begitu agung dan mulia, menjadi terang bagi dunia ini. Itu sebabnya Kristus menyatakan diri kepada manusia, kepada semua orang, bahwa akulah terang dunia. Semua bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, jikalau mereka mengikut aku, mereka mempercayai aku, dan mereka hidup di dalam aku, mereka tidak akan tersandung, mereka tidak akan terjatuh, mereka akan berjalan di dalam terang yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, yang Allah janjikan. Itulah yang dimandatkan Tuhan, Allah Bapa kepada Kristus Sang Mesias, yang dijanjikan Allah kepada kita. Kristus juga melaksanakan mandat dari Tuhan. Misinya adalah untuk membuka mata orang yang buta akan kebenaran. Dari waktu ke waktu Allah menyatakan dirinya melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang pilihannya, melalui utusan-utusannya. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepada umatnya untuk memberitahukan kepada mereka kebenaran, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali menyembah kepada Allah, mereka kembali kepada natur mereka sebagai ciptaan-ciptaan Allah yang begitu mengagumkan, yang dikasih oleh Allah. Mereka semakin hari bukannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi mereka membelakangi Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menampakkan diri kepada mereka, memberitahukan berita pertobatan agar mereka dipulihkan, mereka tidak mendengarkan suara kebenaran itu.
suara kenabian yang dikirimkan oleh Allah melalui utusan-utusannya, melalui para nabi-nabinya yang begitu luar biasa dipilih oleh Allah, juga mereka tidak mendengarkan. Suara kebenaran menjadi hilang. Suara kebenaran tidak mereka dengarkan. Tetapi Kristus datang untuk membawa kebenaran, mencelikkan mata setiap orang yang buta, agar mereka mengerti dan memahami kebenaran yang sesungguhnya di dalam hidup mereka. Kristus juga memegang mandat yang begitu luar biasa untuk membebaskan orang dari tawanan dosa. Ya. Dosa itu seperti belenggu. Itu sebabnya Kristus datang untuk membebaskan setiap orang. Inilah yang dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah saudara, Kristus membawa misi untuk membebaskan orang dari tawanan dosa, untuk melepaskan setiap orang dari belenggu, untuk menjadikan mereka orang-orang merdeka yang diselamatkan oleh Allah. Tetapi kita melihat banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Banyak orang yang memungkiri kebenaran itu. Mereka mengatakan bahwa Kristus bukanlah Mesias. Mereka mengatakan Kristus bukanlah juru selamat. Tetapi kita yang percaya kepada Dia, ya, Dialah Mesias, juru selamat yang dianugerahkan Tuhan, yang telah dipercayai Tuhan, dipilih sebagai satu-satunya alat Tuhan untuk membebaskan kita, memulihkan kita, untuk membawa kita kembali pulang ke Taman Eden. Ya, kedatangannya jelas untuk menggenapi maksud dan tujuan ilahi, untuk menyelamatkan kita yang berdosa, untuk membebaskan kita yang menjadi tawanan dosa dan belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita, untuk memberikan kebebasan, untuk memberikan kepada kita kehidupan yang merdeka sebagai orang-orang yang telah memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kini kedatangannya sudah di depan mata kita. Maukah saudara dan saya menerima Dia, mempercayai Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada kita untuk melepaskan kita dari belenggu dosa? Maukah kita menerima dan mempercayai Dia yang diutus Bapa untuk membawa kita kembali pulang ke Taman Eden? Kristus datang bukan untuk maksud yang lain, tetapi untuk melaksanakan misi Allah yang dimandatkan Bapa kepada Dia, untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa, untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, untuk membawa manusia kepada kehidupan yang sesungguhnya, ke Taman Eden, ke Taman Firdaus, ke tempat yang begitu indah di mana Allah dan kita akan bersatu, bersekutu, untuk kita bersama-sama menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa di dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita semuanya, ya, percayalah kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah untuk memulihkan keadaan kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami boleh memahaminya dengan sungguh-sungguh, bahwa Engkau datang ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami, untuk membawa kami pulang ke tempat-Mu yang begitu indah, ke Taman Firdaus, ke Taman Eden, ke Taman Allah yang telah Allah sediakan untuk kami dari sejak semula. Terima kasih Tuhan, kami ingin menikmati berkat surgawi dengan kami beriman dan percaya kepada Yesus, Sang Mesias Juru Selamat yang dianugerahkan Tuhan bagi kami sekalian. Kami bersyukur atas firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.